Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Ramadan, NPM 19312185. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang DNS server serta konfigurasinya. Ini adalah anggota kelompok saya, Farhan Rizky Pratama dan Silahuddin Al-Hakim. Pertama, pengertian DNS atau Domain Name System. Domain Name System atau DNS adalah Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. DNS merupakan aplikasi service yang biasa digunakan di internet seperti web browser atau email yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address. Selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke internet atau private network atau VPN. Sejarah DNS. Sebelum DNS digunakan, jaringan komputer menggunakan file host.txt yang berisikan informasi dari nama komputer dan IP address. Di internet, file ini dikelola secara terpusat dan di setiap lokasi harus menambahkan versi terbaru dari file host tersebut. Bisa dibayangkan betapa repotnya jika ada penambahan satu komputer di jaringan karena harus menambahkan versi terbaru file ini ke setiap lokasi host komputer. Semakin meluasnya jaringan internet, hal itu tentu semakin merepotkan. Dan pada akhirnya, pada tahun 1983, dibuatkan sebuah solusi oleh Paul Mockapetris yang menemukan sistem DNS, di mana DNS ini didesain untuk menggantikan fungsi file host dengan kelebihan unlimited database size dan performa yang baik. Fungsi DNS. Yang pertama, melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua, sebagai penyedia alamat IP bagi setiap host. Yang ketiga, melakukan pendataan server email. Yang keempat, mentranskripsikan nama domain menjadi IP address. Yang kelima, mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Kelebihan DNS. Mudah. Yang pertama, mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup hostname saja. Yang kedua, konsisten. IP address sebuah komputer bisa saja berubah, tapi hostname tidak harus berubah. Yang ketiga, simple. User hanya menggunakan satu nama untuk mencari nama domain baik di internet maupun intranet, meskipun ada banyak mirror server yang digunakan. Kekurangan DNS. Yang pertama, tidak mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, user tidak dapat menggunakan banyak nama untuk mencari nama domain, baik di internet maupun intranet. Yang ketiga, tidak bisa membuat banyak nama domain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Silahuddin Al-Hakim, NPM 19312151. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi DNS server dan akan dilanjutkan oleh Farhan Rizky. Pertama, kita masuk ke root. Klik SU, terus enter, masukkan passwordnya, enter. Kalau sudah masuk ke root, kita setting IP terlebih dahulu dengan cara ngetik nano wtc network interface. Ngetikkan.
Di sini saya sudah menyeting IP-nya dengan IP 192, 168.61 dan net smash-nya 25, 255, 255 dan 255.0. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya kita mereset IP-nya dengan cara etc init terus kita cek dengan IP dengan ketikkan if config IP sudah terganti. Selanjutnya kita install bin 9. Di sini saya sudah menginstal bin 9-nya, jadi keluarannya checklist down. Selanjutnya kita konfigurasi ininya. Sebelum konfigurasi kita masuk ke bin dulu dengan mengetik cd tc bin. Lalu kita copy db lokalnya biar enggak terganggu. Di sini saya juga udah buat, jadinya kita buat cp db lokal dan buat satu lagi dengan RDB database 1 2 Allahu Akbar, 7 Allahu Akbar. 92. La ilaha illallah. Ya sudah. Kita konfigurasi itunya, nametnya. Ya. Kita paling bawah. Nah, di sini saya sudah setting namet servernya dengan zone-nya DNS server titik kelompok. Kalau sudah konfigurasi namet, kita selanjutnya konfigurasi database-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rizky Pratama, NPM 19312190. Di sini saya ingin melanjutkan konfigurasi DNS server
yang sebelumnya dipraktikkan oleh teman saya M. Silahuddin Al-Hakim. Untuk ini kita konfigurasi file database-nya, yaitu dengan ketikkan nano db dns server. double. Nano db dns server. Nah, di bagian ini kita ubah yang localhost dns server kelompok. Lalu yang localhost ini juga diubah menjadi dns kelompok. dns server kelompok. Pada bagian localhost ini diubah juga menjadi dns server kelompok. Lalu bagian ini kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.6.1. Kemudian di sini digantikan menjadi MX. Di sini kita gantikan A saja. Kemudian ganti menjadi www. Lalu ketikkan IP-nya 192.168.6.1. Untuk ini kita Ctrl X saja, lalu Y, lalu enter. Kemudian setting file db IP-nya dengan ketikkan nano db .192, enter. Di bagian ini diubah, pada bagian localhost diubah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, DNS server .kelompok. Di sini juga diubah menjadi DNS server kelompok. Di bagian localhost ini diubah menjadi DNS server kelompok. Ini juga diubah menjadi DNS server kelompok, dan diubah di bagian ini. Kita hapus nolnya, sisakan satu saja, tambahkan in ptr, lalu www dns server kelompok, titik. Kita Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya kita masukkan masuk ke nano etc resolve conf, enter. Ya, di sini name servernya kita gantikan search
name servernya kita ketikkan IP kita 192.168.6.1, lalu selanjutnya ketikkan DNS server dot kelompok. Lalu domain DNS server dot kelompok. Sudah semua, lalu Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya di sini kita ketikkan nano/etc/host. Di bagian IP kita ubah menjadi IP yang sebelumnya kita buat, yaitu 192.168.6.1, dan ini namanya tidak seperti ini, namun ubah yang seperti yang kita buat menjadi DNS server titik kelompok, lalu DNS server. Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian masuk pada tahap ping IP, yaitu ping 192.168.6.1. Kemudian ping alamat yang telah kita buat, yaitu DNS server dot kelompok, lalu Enter. Lanjut lagi, yaitu di sini kita lanjut NS. Sebenarnya kita clear dulu biar enak melihatnya. Ketikkan slookup nama email yang dibuat, DNS server dot kelompok. Nah, ini IP, nama, address, kemudian ketikkan NS lookup IP tadi 192.168.6.1. Berhenti. Sekian konfigurasi dari DNS server. Jika banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.